Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang suku Gayo. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Dwi Nur Hakim Zaini. Yang kedua ada Helen Amelisa. Yang terakhir ada Rizky Himawansyah Putra. Suku Gayo. Suku Gayo merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh bagian tengah. Berdasarkan sensus 2010, jumlah suku Gayo yang mendiami Provinsi Aceh mencapai 336.856 jiwa. Wilayah tradisional suku Gayo meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Suku Gayo beragama Islam dan mereka dikenal taat dalam agamanya, dan mereka menggunakan bahasa Gayo dalam percakapan sehari-hari mereka. Geografi. Suku Gayo merupakan salah satu suku yang mendiami daerah dataran tinggi Gayo yang terdapat di Aceh. Tidak hanya mendiami daerah dataran tinggi saja, melainkan suku Gayo juga mendiami sebagian wilayah di Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Populasi dari masyarakat suku Gayo kurang lebih ada 336.856 jiwa. Pada umumnya, mayoritas masyarakat suku Gayo terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Luas, dan Bener Meriah. Bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat suku Gayo dalam kehidupan sehari-harinya yaitu bahasa Gayo. Sebenarnya bahasa Gayo ada keterkaitannya dengan bahasa Karo yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Akibat pengaruh dari luar, bahasa Gayo yang digunakan untuk setiap daerahnya bisa berbeda satu dengan lainnya. Hal tersebut karena bahasa Aceh yang lebih dominan di Aceh Timur. Selain itu, bahasa Gayo juga dipengaruhi oleh bahasa Karo dan bahasa Alas, karena masyarakat suku Gayo sering berinteraksi dengan kedua suku tersebut. Namun, dengan dialek yang bervariasi ini tidak menghambat komunikasi dari masyarakat Gayo. Masyarakat suku Gayo terkenal dengan masyarakat yang mudah menyesuaikan diri dengan beragam dialek. Bangunan lokal. Rumah adat masyarakat suku Gayo dikenal dengan nama Umah Pitu Ruang yang memiliki arti rumah 7 ruang. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung yang berdiri di atas tiang. Rumah adat suku Gayo terbuat dari kayu damar. Rumah adat ini memiliki bentuk persegi panjang dan ditempati oleh beberapa keluarga. Rumah adat ini letaknya dibangun di arah timur hingga barat yang disebut bujur, sedangkan yang letaknya utara sampai selatan disebut lintang. Rumah adat suku Gayo juga menggunakan tiang penyangga yang selalu berjubah ganjil, yang memiliki arti sebagai nilai keislaman. Rumah adat Gayo memiliki 7 ruang dan satu ruangnya bernama Lepo atau ruang utama. Kemudian masuk ke makanan dan tani lokal. Untuk makanan dari suku Gayo tersendiri yang terkenal yaitu diantaranya ada masamjing atau masamjeng, ada gutel, ada brahrum atau boh rom-rom, lepat, dan cecah ke kulit. Kemudian untuk hasil tani lokal suku Gayo, tak lain dan tak bukan yaitu adalah kopi Gayo yang terbilang sudah terkenal. Gutel merupakan makanan khas masyarakat Gayo, terbuat dari tepung beras, kelapa, gula, dan air yang kemudian dibungkus daun pandan. Makanan gutel ini awalnya adalah bekal perjalanan masyarakat Gayo ketika bepergian melalui hutan. Masa itu transportasi cukup sulit dan memaksa mereka berjalan berhari-hari melintasi hutan. Selain sebagai bekal perjalanan mereka, makanan gutel ini juga sebagai perbekalan selama masa penjajahan di Indonesia. Gutel kemudian menjadi bekal utama apabila masyarakat hendak berburu ke hutan. Pengat. Pengat adalah kuliner yang menggunakan bahan dasar ikan yang diolah menyerupai pepes. Ikan yang digunakan oleh masyarakat Gayo biasanya ikan baul hitam atau ikan baul merah. Kadang juga mereka menggunakan ikan depik dan ikan mas. Brahrum. Jika di Pulau Jawa kita punya klepon, maka masyarakat Gayo memiliki brahrum atau borong-rong. Makanan khas Gayo ini terbuat dari tepung ketan, kemudian dibentuk menjadi bulat dan di tengahnya diisi dengan potongan gula aren. Cecah ke kulit. Makanan khas Gayo yang satu ini biasa dibuat oleh masyarakat Gayo saat bulan Ramadan sebagai menu sahur dan dihidangkan untuk tamu saat Hari Raya Idul Fitri. Kopi Gayo. Salah satu jenis kopi Arabica terbaik dari Nusantara. Kopi Gayo menjadi bagian komoditi ekspor unggulan dari daerah Aceh Tengah atau Gayo yang sudah mendunia. Kopi ini memiliki ciri khas yang gurih, kental, dan memiliki aroma bau khas dan juga harum. Cita rasa ini terbangun lengkap dengan sedikit rasa pahit.
Jenis kopi ini hanya bisa disaingi oleh kopi yang berasal dari Jamaika dan Brasil. Sekitar 80% penghasilan mereka berasal dari kopi. Dapat dikatakan bahwa kopi sudah menjadi tulang punggung perekonomian di Gayo, Aceh Tengah. Rempah lokal atau andaliman. Masyarakat Gayo biasanya menggunakan andaliman empan sebagai bumbu masakan, seperti sambal matah dan ikan masam jaing, atau bisa kita sebut ikan asam pedas. Andaliman empan disukai karena cita rasanya yang khas dan memiliki sifat sensorik. Saat digigit, rasanya sedikit segar seperti jeruk, pedas menggigit, dan meninggalkan sensasi getir, keluh, atau kebas di lidah. Tumbuhan ini sangat banyak dijumpai di dataran tinggi Gayo. Maka tidak heran jika masyarakat di sana banyak yang menggunakan andaliman empan sebagai bumbu pelengkap masakan. Selain sebagai bumbu masakan, andaliman juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin C dan E, serta mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antimikroba, antioksidan. Artefak lokal. Artefak suku Gayo berupa senjata dan kain. Senjata diantaranya ada kunyur gagang mano, pedang temor, dan pedang kol. Kain lokal suku Gayo yaitu ada kerawang Gayo. Kain lokal Kerawang Gayo. Kain ini merupakan salah satu hasil kebudayaan dari masyarakat Gayo. Kerawang Gayo sendiri hadir di tengah-tengah masyarakat Gayo untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Motif dan warnanya memiliki makna tersendiri dan menjadi falsafah hidup masyarakat. Pakaian lokal. Pakaian adat Gayo untuk laki-laki disebut aman mayok, sedangkan untuk perempuan disebut inan mayok. Untuk aman mayok, pengantin pria menggunakan bulang pengkah juga berfungsi sebagai tempat untuk menancapkan sunting. Untuk inan mayok, baju pengantin wanitanya ialah baju, ikat pinggang ketawak, dan sarung pawak. Untuk perhiasan yang digunakan ialah mahkota sunting, cemara, sanggul sempol gampang, lelayang, ilung-ilung, subang ilang, dan anting-anting subang gener, yang mana semua perhiasan tersebut digunakan sebagai hiasan kepala. Upacara lokal. Tawar kampun merupakan adat yang telah turun-temurun dari nenek moyang. Konon, tradisi ini dipercaya dapat mengusir mara bahaya dan dapat memberikan kesejukan suasana dalam masyarakat kampung. Dalam pelaksanaan semacam ritual ini, masyarakat setempat akan melakukan pemotongan hewan kerbau. Selanjutnya, dilakukan masak dan makan bersama di menasah, dan setelah itu, masyarakat setempat memohon pada Tuhan agar memberikan kesejahteraan, kesejukan, serta kesuburan lahan pertanian yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan lokal. Tari Saman diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo. Tarian ini digunakan sebagai penyebar agama Islam di Gayo melalui kesenian. Saman hanya dimainkan oleh laki-laki dan berjumlah ganjil. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Gayo. Tarian ini bisa dimainkan pada acara-acara besar seperti merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga beberapa acara besar lainnya. Selanjutnya ada ternak lokal, yaitu kerbau Gayo. Kerbau Gayo merupakan ternak lokal yang dibudidayakan secara turun-temurun oleh suku Gayo di Provinsi Aceh. Peternak kerbau merupakan salah satu identitas bagi masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Masyarakat Gayo biasanya memelihara kerbau secara ekstensif atau dilepas di padang penggembalaan pada siang hari. Dan kemudian yang sapi akan dikandangkan pada malam harinya. Selanjutnya masuk ke mainan lokal. Yang pertama ada gelayang tunang. Gelayang tunang terdiri atas dua kata, yaitu gelayang yang berarti layang-layang dan tunang berarti pertandingan. Dari namanya jelas mempertegas bahwa gelayang tunang merupakan pertandingan layang-layang atau adu layang yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Untuk mainan yang kedua ada bola keranjang.
Bola keranjang atau bahasa Gayonya disebut dengan tipak rege merupakan sejenis permainan bola yang dibuat dari rotan belah yang dipergunakan pada permainan sepak raga atau sepak takraw. Permainan ini sudah jarang sekali dilakukan. Pada bola keranjang diikat rumbai-rumbai kain yang berwarna merah, putih, dan hitam sebanyak 15 helai. Sekiranya sekian video tentang suku Gayo dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.